Ulang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang jaringan komputer dan internet, di mana ini adalah tugas untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer. Sebelum membahas lebih lanjut, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Asman, dengan 3 digit NIM terakhir 113. Saya Zahwa Medatul Aman Hidayanto dengan 3 digit NIM terakhir 121. Saya Teuku Rifki Arafi dengan 3 digit NIM terakhir 129. Dan saya Izam Sabit Mafaiz dengan 3 digit NIM terakhir 106. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan interkoneksi antar perangkat komputer seperti PC, perangkat mobile, printer, dan perangkat lainnya untuk berbagi sumber daya, bertukar data, dan berkomunikasi, di mana perangkat-perangkat tersebut dihubungkan oleh perangkat jaringan seperti switch dan router. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang medium jaringan atau media transmisi yang menjadi fondasi fisik dalam komunikasi jaringan komputer. Medium jaringan ini adalah jalur fisik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal data antar perangkat dalam jaringan. Nah, medium jaringan di sini ada 2. Yang pertama ada wired. Medium jaringan pertama ini, pada sistem ini komputer terhubung satu sama lain menggunakan kabel atau kawat fisik. Nah, contohnya itu seperti kabel on-shield twist pair atau UTP, fiber optik atau koaksial. Yang kedua ada wireless. Komputer terhubung satu sama lain menggunakan sinyal radio di frekuensi tertentu. Nah, untuk contoh wireless sendiri itu seperti Wi-Fi, Bluetooth, seluler, dan satelit. Selanjutnya kita akan membahas komunikasi antar komputer. Komunikasi antar komputer ini berkomunikasi dengan komputer lainnya melalui sekumpulan aturan atau rules yang disebut dengan protokol. Nah, protokol ini berperan seperti bahasa umum yang memungkinkan perangkat berbeda dapat saling memahami. Nah, agar komunikasi berjalan reliable atau andal, dibutuhkan beberapa protokol dengan fungsi khusus. Yang pertama ada bit error correction. Bit error correction ini mendeteksi dan memperbaiki bit yang berubah atau rusak selama transmisi. Dan yang kedua ada retransmission. Ini mengirim ulang segmen atau paket data yang hilang. Dan yang ketiga ada routing. Dan yang keempat ada switching. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Pengertian LAN sendiri adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang terbatas. Biasanya LAN ini dalam satu gedung atau kampus. Untuk yang kedua ada WAN atau Wide Area Network. WAN ini menghubungkan jaringan komputer yang tersebar di area geografis yang luas, bisa antar kota, negara, bahkan benua. Selanjutnya ada PAN, Personal Area Network. PAN ini adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat pribadi dalam jarak dekat. Biasanya hanya beberapa meter saja. Selanjutnya ada BAN atau Body Area Network. BAN ini adalah jenis khusus dari PAN di mana perangkat tersebut terpasang pada atau di dalam tubuh manusia. Nah, contoh penerapan BAN itu adalah dalam perangkat medis seperti alat pacu jantung yang dapat dimonitor dari luar tubuh. Selanjutnya ada Low Power Wide Area Network. Low Power Wide Area Network ini dirancang untuk komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Nah, untuk penerapan ini sendiri itu digunakan untuk smart city seperti sensor parkir pintar di Jakarta atau sensor cuaca untuk pertanian di daerah terpencil. Selanjutnya ada Wireless Local Area Network.
Nah, ini adalah jenis LAN yang menggunakan teknologi nirkabel, biasanya Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang internet. Apa itu internet? Jadi, internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Nah, internet ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengakses berbagai layanan online dengan menggunakan protokol TCP atau IP. TCP atau IP sendiri itu adalah sekumpulan aturan yang digunakan komputer untuk berkomunikasi di internet. Ada beberapa protokol dalam keluarga protokol internet yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi dengan komputer lain dalam internet. Di antaranya ada User Datagram Protocol atau UDP. Ini adalah protokol yang dapat mengirim data lebih cepat tetapi tanpa pengecekan kesalahan. Sedangkan yang Transmission Control Protocol atau TCP ini adalah kebalikan dari UDP. Protokol ini itu dapat mengatur agar data yang dikirim tidak rusak dan sampai dengan urutan yang benar. Kemudian ada IP atau Internet Protocol. Ini adalah protokol yang mengatur alamat tujuan data agar sampai ke komputer yang benar. Biasanya IP ini berisikan angka-angka seperti contohnya 192.168.1.1 dan lain sebagainya. Kemudian ada protokol layer. Nah, protokol dalam internet dikelompokkan menjadi 4 lapisan utama, yaitu yang pertama ada application layer, kedua transport layer, ketiga internet layer, dan yang terakhir network access layer. Application layer ini adalah protokol-protokol pada application layer berhubungan dengan aplikasi pengguna, misalnya Hypertext Transfer Protocol ini untuk mengakses website. Kemudian ada Simple Mail Transfer Protocol ini untuk mengirim email. Kemudian yang ketiga ada Dynamic Host Configuration Protocol. Ini berfungsi untuk memberikan alamat IP otomatis ke perangkat yang terhubung dengan dan mendefinisikan peran ketika merepresentasikan data format data deskripsi domain yang bukan. Selanjutnya transfer layer ini berfungsi untuk mengatur cara data dikirim antara komputer dan juga memastikan data dikirim dengan benar dan tidak rusak. Contoh protokolnya yaitu ada TCP atau Transmission Control Protocol. Ini tuh fungsinya untuk mengirim data dengan aman dan berurutan. Contoh kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Ini tuh protokol yang dapat mengirim data lebih cepat tetapi tanpa pengecekan kesalahan. Jadi dapat menyebabkan kesalahan. Selanjutnya internet layer. Protokol-protokol pada internet layer memiliki fungsi utama. Yang pertama yaitu untuk mengatur mekanisme pengamatan komputer dan merutekan data dari pengirim hingga tujuan melalui perangkat-perangkat jaringan antara pengirim dan juga penerima. Contohnya yaitu IP atau Internet Protocol. Ini tuh adalah alamat ke device di mana jika device itu sudah terkoneksi dengan internet maka secara otomatis akan mendapatkan Internet Protocol atau alamat IP. Contoh kedua ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. Ini tuh untuk mendeteksi kesalahan jaringan, misalnya ping. Kemudian ada Network Access Layer. Ini tuh berfungsi untuk mengatur bagaimana data dikirim melalui media fisik seperti kabel atau sinyal Wi-Fi dan juga memastikan data sampai ke perangkat yang benar di dalam satu jaringan. Contoh protokol dan teknologinya antara lain Ethernet. Ini tuh ada untuk jaringan kabel, kemudian ada Wi-Fi untuk jaringan nirkabel, dan yang terakhir tuh Bluetooth atau Zigbee atau RFID itu untuk komunikasi jarak dekat. Jadi,
rangkuman dari jaringan komputer dan juga internet adalah jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa perangkat untuk berbagi data dan juga sumber daya yang terbagi dalam beberapa jenis seperti LAN, MAN, WAN, PAN, dan BAN yang sudah dijelaskan tadi. Sedangkan internet itu sebagai jaringan global yang memungkinkan komunikasi antar komputer di seluruh dunia dengan menggunakan protokol seperti TCP atau IP, HTTP, DNS, dan lain-lain. Nah, keberadaan jaringan komputer dan internet ini dapat mempermudahkan komunikasi, akses informasi, serta mendukung berbagai aktivitas bisnis dan kehidupan sehari-hari bagi manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Internet Protocol. Protokol internet adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi dan pertukaran data antar perangkat di internet. Protokol internet juga disebut sebagai IP atau yang biasa kita dengar Internet Protocol itu sendiri. Pada dasarnya, penggunaan protokol internet ini adalah sebagai identitas dan aturan tambahan untuk melakukan transfer data demi mewujudkan komunikasi antara dua server yang berbeda. Next. Next lagi. Lanjut ke fungsi IP atau fungsi dari Internet Protocol itu sendiri. Yang pertama ada encapsulation, yaitu berfungsi sebagai atau proses penggabungan data dan metode menjadi satu kesatuan sebagai pelengkap informasi yang nantinya akan dikirimkan menyertakan alamat, kode-kode koreksi, dan sebagainya. Adapun paket ini selanjutnya dikirimkan dalam blok yang dikendalikan oleh protokol data unit atau PDU. Yang kedua, ada connection control. Seperti namanya, connection control adalah berfungsi untuk membangun sebuah hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver yang bertujuan untuk mengirim data serta mengakhiri hubungan itu sendiri. Yang ketiga, ada flow control. Flow control adalah teknik untuk mengatur aliran data atau laju aliran fluida yang berfungsi untuk membatasi jumlah data yang dikirimkan. Selanjutnya adalah error control. Error control berfungsi untuk mengawasi apabila terjadi kesalahan ketika proses pengiriman data. Selanjutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah proses memecah sesuatu bagian menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Sebuah proses di mana pengiriman memberikan informasi yang menjadi beberapa paket dalam data yang proses tersebut ditandai dengan urutan beberapa PDU yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya adalah reassembly, yaitu proses di mana pihak menerima dan mengembalikan paket sehingga menjadi suatu paket yang lengkap. Yang terakhir adalah transmission service, di mana TS ini sendiri berfungsi untuk memberikan pelayanan dengan membentuk komunikasi data. Selanjutnya, untuk jenis-jenis IP ini ada 6. Yang pertama adalah Hypertext Transfer Protocol atau yang sering kita dengar HTTP, di mana HTTP ini adalah sebuah protokol yang sering digunakan untuk dokumen atau data transfer ke worldwide atau yang sering kita dengar internet atau WWW. Yang kedua adalah Hypertext Transfer Protocol Secure. Kurang lebih HTTPS ini mirip dengan apa yang ada di HTTP, hanya saja yang nomor 2, yang HTTPS ini memiliki sistem keamanan yang lebih canggih daripada HTTP, di mana HTTPS menggunakan enkripsi untuk mengirimkan data, sedangkan HTTP tidak. Yang ketiga adalah Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. SMTP sendiri
adalah suatu protokol yang umum digunakan untuk mengirimkan email di internet. Protokol ini menggunakan TCP dan port 25. Protokol ini berfungsi untuk mengirimkan email klien ke email server, di mana ini sangat sering kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Selanjutnya adalah File Transfer Protocol atau FTP, yang mana merupakan internet protokol standar yang digunakan untuk mentransfer berkas file komputer antar mesin dalam sebuah interwork yang mudahnya kita jelaskan adalah mungkin antar laptop ke laptop atau laptop ke PC dan sejenisnya. Yang kelima adalah Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, di mana DHCP ini adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau service yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat internet protokol dalam suatu jaringan. Atau mungkin bahasa yang lebih mudahnya adalah protokol yang secara otomatis memberikan alamat IP atau informasi konfigurasi jaringan kepada perangkat. Yang terakhir adalah Domain Name System atau DNS. DNS sendiri termasuk salah satu protokol penting dalam sebuah jaringan internet, di mana berfungsi untuk memberikan sebuah nama untuk domain-domain tertentu berdasarkan IP address mereka. Next. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang tahapan mengirim pesan atau request web server. Nah, dan mengambil contoh yaitu youtube.com. Nah, sebelum kita bisa mengakses sebuah internet, komputer kita itu, nah di sini komputer user harus memiliki alamat internet protokol atau IP address. IP address sendiri untuk dipasang, yang bisa dipasang pada komputer user, terus yang berada pada router atau gateway kampus, dan juga address dari DNS server. Nah, semua alamat IP ini dapat di set manual atau diatur manual di dalam sistem operasi komputer, atau juga bisa diberikan otomatis oleh DHCP server. Nah, jadi sebelum kita bisa mengakses internet, komputer kita harus memiliki alamat IP. Contohnya, nah alamat IP adalah identitas unik setiap internet. Next. Nah, setelah kita mendapatkan alamat IP, komputer juga harus mengetahui yang namanya MAC address, router atau gateway. MAC address ini diperoleh dengan protokol address resolution atau ERP. MAC address diperlukan karena komunikasi komputer dalam satu LAN menggunakan protokol Ethernet yang pengalamannya berdasarkan MAC address. Jadi, setelah mendapatkan alamat IP, komputer kita harus mengetahui MAC address dari router. Nah, untuk itu komputer menggunakan ARP. Nah, MAC address dari router ini adalah menjadi pintu gerbang ke internet. Jadi, komputer kita mengirimkan pesan ke router seperti, jadi komputer kita sudah mengetahui IP dari router, tapi harus membutuhkan MAC address. Nah, lalu router akan memberikan MAC address-nya sehingga komunikasi ini bisa berjalan. MAC address yaitu alamat unik setiap perangkat dalam jaringan atau dalam jaringan lokal. Nah, setelah kita mendapatkan MAC address, sekarang kita butuh alamat IP ke web yang ingin kita tuju. Nah, di sini kita menggunakan youtube.com. Nah, berarti kita membutuhkan alamat IP dari YouTube. Masalahnya, komputer ini tidak mengenal nama domain seperti youtube.com, tetapi hanya mengenali alamat IP. Untuk itu, komputer akan menghubungi DNS dan bertanya, seperti menanyakan bahwa masih IP dari youtube.com, karena DNS domain name system ini kayak telepon untuk internet. Jadi di situ ada sebuah nomor. Begitu juga dengan website yang lain seperti google.com dan lain-lain. Misal liputan6.com segala macam, itu nanti ada daftar IP address-nya. Nah, DNS ini itu seperti daftar buku
IP address yang diwakilkan oleh domain kayak youtube.com. Nah, di sini kita bisa mendapatkan IP youtube.com dengan atau domain name system. Setelah mendapatkan alamat alamat IP YouTube, komputer kita akan membuka koneksi ke server tersebut dengan menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, masih sebelumnya lagi nah di sini jadi kayak TCP ini cara kerjanya jadi kayak apa ya? Komputer ini mengirimkan suatu pesan ke servernya YouTube bahwa komputer ingin terhubung. Setelah direspon atau membalas bahwa YouTube akan mengkonfirmasi bahwa YouTube ini siap berhubung. Nah, akhirnya koneksi pun bisa terbentuk dan siap mengirimkan data. Nah, jadi TCP ini seperti jabat tangan sebelum kita memulai berbicara dengan seseorang. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, TCP ini memastikan koneksi antara komputer dan server itu berjalan dengan baik. Next. Oke. Nah, sekarang setelah si komputer dan servernya ini berkoneksi dengan baik, akhirnya komputer kita siap mengirimkan permintaan atau HTTP request ke server YouTube. Nah, misalnya kita menginginkan halaman beranda YouTube. Nah, nanti web server YouTube akan merespon dengan mengirimkan halaman YouTube pasti dalam bentuk kode seperti CSS. Nah, nanti browser kita yang akan menerjemahkan kode tersebut menjadi tampilan YouTube yang seperti kita lihat di layar. Jadi saat kita membuka YouTube, ada video, thumbnail segala macam ditampilkan berdasarkan data yang diterima dari server YouTube. Misal kita menginginkan tampilan yang lain, maka server YouTube pun akan menampilkan data sesuai dengan yang kita request atau yang kita inginkan. Nah, jadi setelah itu, setelah kita selesai, koneksi TCP ini bisa ditutup. Tetapi jika kita ingin tetap menonton video atau ingin melihat hal yang lain dalam YouTube.com, maka kita akan terus mengirimkan dan menerima data atau akan terus merequest sampai kita akhirnya menutup halaman tersebut. Akhirnya koneksi TCP pun akhirnya bisa terputus atau ditutup. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.